Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Ibrani 11. Ibrani 11 ini kesaksian iman orang-orang hebat. Kita akan belajar bagaimana iman Musa, iman dan tindakan Musa yang diberikan oleh pusat GBI untuk khotbah hari ini. Iman dan tindakan Musa. Mari kita baca bersama-sama mulai dari ayat 24 sampai 29. Saya pada hitungan yang ketiga kita membacanya. 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Iman dan tindakan Musa. Ketika Musa lahir di tanah Mesir, Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan, biarkanlah mereka hidup. Pada saat itu, orang Israel berada di Mesir. Yusuf sudah lama mati. Firaun sudah melupakan jasa Yusuf. Sekarang mereka menjadi budak di Mesir. Dan bangsa itu semakin hari semakin bertambah banyak. Sehingga jumlah mereka melebihi jumlah orang Mesir. Firaun ketakutan. Suatu waktu bangsa ini bisa menjadi musuh dan membantu musuh kita. Dan untuk mencegah itu, Firaun membuat suatu perintah yang jahat dan kejam. Semua bayi laki-laki orang Ibrani, orang Israel harus dimusnahkan. Tapi pada saat itulah Musa, apa yang dilakukan oleh orang tua Musa? Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, kita nggak usah buka. Dengan penuh keberanian, orang tua Musa menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Bapak Amran dan Ibu Yokebed ini menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Agar dia tidak dibunuh. Orang tua Musa berani melawan perintah Firaun. Karena apa? Karena iman mereka. Karena iman orang tua Musa melawan perintah Firaun dan berani mengambil risiko. Walaupun hukuman yang berat akan menimpa mereka apabila perbuatan mereka ketahuan kepada Firaun. Setelah bayi Musa makin besar, bayi itu tidak bisa lagi disembunyikan. Apa yang dilakukan orang tuanya? Musa yang firman Tuhan katakan parasnya cantik. Mungkin cakep kalau bahasa kita sekarang.
ditaruh di dalam peti. Musa ini diletakkan di dalam peti, dan peti ini ditaruh di tengah-tengah sungai Nil. Tempat di mana putri Firaun mandi. Dan Miriam kakak Musa melihat dari jauh apa yang akan terjadi dengan adik bayinya. Putri Firaun melihat dan mendengar suara tangisan bayi. Sehingga peti ini diambil dan dia lihat muka Musa yang sangat elok. Miriam mendatangi putri Firaun dan berkata, di dalam Keluaran 2, akan kupanggilkah seorang inang penyusu untuk menyusui bayi itu. Kita lihat nih rentetan dari iman orang tua Musa ini. Dia suruh Miriam yang masih kecil untuk memantau. Dan putri Firaun mengatakan, baiklah. Lalu Miriam berlari-lari memanggil mamahnya. Memanggil Yokebed. Dan ada kesepakatan di antara mereka. Susukan bayi ini bagiku. Dan aku akan membayarmu. Nah itulah makanya Musa yang yang kelak nanti diangkat anak oleh putri Firaun. Ketika bayi dia berada di tangan orang tuanya. Musa dididik oleh orang tuanya untuk mengenal Allah. Siapa Allah mereka? Allah yang disembah Abraham. Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Orang tua Musa sangat berperan di dalam membangun iman Musa. Karena firman Tuhan katakan, setelah anak itu besar. Kita nggak tahu, Alkitab nggak menjelaskan besarnya itu. Mungkin dia remaja. Setelah anak itu besar, anak itu diserahkan kepada putri Firaun. Kenapa ini harus saya jelaskan semua? Agar kita bisa melihat bagaimana peran iman seorang orang tua akan turun ke anak. Musa dididik dengan baik oleh orang tuanya. Dia tahu bahwa dia bukan orang Mesir. Dia tahu bahwa dia adalah umat pilihan Allah. Dia tahu bahwa dia menyembah Allah. Allah nenek moyangnya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah itu juga yang disembah oleh orang tuanya. Dan Allah itu juga yang disembah oleh Musa. Ketika Musa berada di istana Firaun. Firaun tidak mengenal Allah. Orang Mesir tidak mengenal Allah. Orang Mesir menyembah dewa-dewa. Tetapi apa yang kita lihat? Musa tetap bertumbuh dalam imannya. Itu akan kita lihat nanti di dalam yang berikutnya. Firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 2. Bahwa setelah besar Musa diserahkan orang tuanya kepada putri Firaun. Melalui surat Ibrani 11 ayat 24 sampai 29 ini. Kita akan belajar tindakan-tindakan yang dilakukan Musa. Bukti atau dampak atau hasil dari imannya. Apa itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah Musa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 24 dan 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Musa menolak disebut anak putri Firaun. Putri Firaun ini tidak punya anak. Dan putri Firaun ini adalah anak tunggal. Sehingga dia adalah pewaris tahta. Kalau dia pewaris tahta, otomatis Musa pun akan kelak menjadi pewaris tahta. Tetapi firman Tuhan katakan, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Menolak disebut anak putri Firaun berarti menolak tahta menjadi raja atas Mesir dan kedudukannya.
kembali. Menjadi apa? Orang Israel di Mesir apa? Budak. Berarti dia akan sama dengan orang sebangsanya. Karena iman, firman Tuhan katakan, karena iman Musa rela meninggalkan segala masa depan yang sudah ada di matanya, masa depan yang gilang gemilang, yang dijanjikan dunia, kedudukan, tahta, kehormatan, semua ada di sana. Tidak ada yang tidak ada di istana Firaun kecuali Allah. Kekayaan, kelimpahan, kehormatan, kuasa, semua ada di sana. Tetapi Musa melepaskan itu semua. Musa melepaskan haknya menjadi pewaris tahta. Kenapa Musa menolak disebut anak putri Firaun? Musa mengetahui identitasnya sebagai orang Israel. Keturunan Abraham, bapak orang beriman itu. Musa lebih menghargai kehormatan sebagai anak Abraham, bapak orang beriman itu, daripada disebut anak putri Firaun. Musa menolak kedudukan duniawi yang dipenuhi dosa dan memilih taat kepada Allah. Ini yang susah kita temui zaman sekarang ini. Yang ada sekarang ini kebalik. Kita menjual Allah demi jabatan. Kita menjual Allah demi perut. Kita mengkhianati Allah demi sejengkal perut ini. Kalau dipikir-pikir zaman sekarang, ini sesuatu yang mustahil. Tahta loh. Sekarang ini orang gak mampu aja berusaha. Bagaimana tahta itu tetap langgeng. Segala cara akan dihalalkan. Tidak peduli harus merugikan orang lain. Tidak peduli harus menghancurkan orang lain. Yang penting aku. Tetapi kita lihat Musa, dia meninggalkan kegemerlapan dunia. Di ayat 25 dikatakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa rela hidup dalam penderitaan, dalam ketidakpastian bersama dengan umat Israel, dan dalam perjuangan yang berat untuk menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah, yang telah disediakan Allah bagi umat pilihannya itu. Inilah tindakan iman Musa yang patut kita teladani. Dia rela meninggalkan segala kemewahan dunia. Musa rela mengambil bagian bersama umat Allah, meskipun bagian itu adalah penderitaan. Mana yang kita pilih ketika kita diperhadapkan? Allah atau kesenangan duniawi yang akan membawa kita kepada kematian kekal? Kebutuhan kita atau Allah? Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan seperti Musa ini, di mana kita berdiri? Bagaimana kita memilih dalam kehidupan kita? Ada kesempatan untuk berlaku curang. Ada kesempatan untung, tapi harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mana yang kita pilih? Ada kesempatan untuk punya uang, tapi harus melakukan dosa. Musa lebih rela menderita. Dia tidak mau menikmati kesenangan dari dosa. Tahta, kuasa, kemuliaan, kehormatan, dan kekayaan yang ditawarkan Mesir, semua hanya bersifat sementara. Semua itu fana. Cepat atau lambat, Musa sadar itu akan meninggalkan dia dan dia tinggalkan.
Tetapi janji Tuhan bagi bangsa Israel, tanah Kanaan yang penuh madu dan susu, sorga yang mulia, kemuliaan yang kekal, kehidupan yang kekal, itu akan didapatkan ketika dia memilih berdiri di pihaknya Allah. Inilah yang harus kita pilih dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menyakiti hati Allah, mari kita tetap memilih. Sekalipun kita harus menderita, sekalipun kita harus bersakit-sakit, mari kita tetap berdiri di pihaknya Allah. Apa yang mendorong dan menguatkan iman Musa untuk bertindak meninggalkan tahta, kehormatan dan segala sesuatu yang ada di istana Firaun, dan dia rela menderita bersama dengan umat Allah? Di ayat 26 dikatakan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman Musa memilih janji Allah yang belum kelihatan daripada janji Fir'aun yang sudah ada di depan mata. Sorga adalah upah yang besar, yang melampaui bukan hanya semua hal yang pantas dia dapatkan, melainkan juga semua hal yang dapat dia bayangkan. Sorga adalah upah yang sepadan dengan harga yang dibayar oleh Kristus bagi kita semua. Amin. Sorga adalah upah yang sepadan dengan harga yang dibayar untuknya, yaitu darah Kristus. Untuk kita bisa masuk sorga, Kristus mencurahkan darahnya. Kristus rela menderita. Pengorbanan Kristus, kasih Kristus tidak sebanding dengan penderitaan sementara yang dialami Musa, yang kita alami dalam perjalanan iman kita hari-hari ini. Amin. Amin. Iman Kristen tidak pernah menjamin kehidupan kita terbebas dari penderitaan ataupun ujian. Kita lihat kehidupan para saksi iman kita. Mereka juga mengalami penderitaan, padahal mereka taat kepada Allah. Kita lihat Nuh, Bapak Abraham dan yang lain. Mereka juga mengalami. Kalau mereka yang sangat setia kepada Allah juga mengalami itu, kenapa kita tidak? Mari kita tetap bertekun di dalamnya. Iman Kristen tidak pernah menjamin kehidupan Kristen terbebas dari penderitaan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan pandangan kita terhadap upah yang kelak akan kita terima. Kita berpegang teguh atas setiap janji Allah dalam hidup kita, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Setiap hari dalam perjalanan hidup kita, dalam setiap keadaan yang kita hadapi, mari kita hidup dengan mengharapkannya dengan penuh sukacita. Mari kita terus membayangkan, mari kita terus mengharapkan sorga itu dalam setiap perjalanan hidup kita. Bahwa suatu waktu kelak kesetiaanku, sekalipun aku menderita, akan mendapat balasan, akan mendapat upah. Sehingga upah ini akan menjadi petunjuk untuk membimbing setiap langkah kita. Upah itu akan menjadi magnet untuk menarik hati kita. Sehingga perhatian kita tidak terhadap tawaran dunia ini. Terus kita fokus upah itu. Upah dalam segala keadaan. Ketika kita menderita, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan,
Tuhan atau dunia ini. Kita fokus melihat bahwa ada upah yang Allah janjikan bagi setiap kita. Upah itu akan jadi pemacu bagi kita untuk menghadapi kesulitan. Untuk kita mampu melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Sekalipun banyak kesulitan kita hadapi dalam hidup, upah itu akan bisa memacu kita untuk kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan kita katakan, penderitaan sesaat yang kualami saat ini, air mata yang kualami saat ini, tidak pernah sebanding dengan upah yang kelak akan aku terima. Amin. Amin. Jadi ketika kita mengalami kesengsaraan, sambil kita hapus air mata kita, katakan, penderitaan ini tidak akan pernah sebanding dengan sorga kelak yang akan aku terima. Air mata ini tidak akan pernah sebanding ketika aku kelak berjumpa muka dengan Allah, Sang Pemberi hidup, Sang Penciptaku. Amin. Dan itu akan menjadi semangat bagi kita untuk tetap melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Bukti tindakan iman dari Musa yang kedua adalah Musa memiliki keberanian meninggalkan Mesir. Ibrani 11 ayat 27. Tolong Pak Gihon membacakannya pakai mic ya. Ibrani 11 ayat yang ke-27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan ini? Musa berani meninggalkan Mesir dan semua kekuasaan serta kesenangannya dan memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Dibutuhkan keberanian untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir. Mereka bekerja untuk kesejahteraan orang Mesir. Sehingga kalau mereka keluar dari Mesir, tidak ada lagi yang melakukan pekerjaan mereka. Tentu Firaun tidak akan memberikan mereka izin untuk meninggalkan negerinya. Inilah yang membuat Firaun murka dan melarang Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Iman Musa mengangkat dia, mengatasi ketakutan terhadap murka raja. Meskipun ia tahu bahwa murka raja amat besar. Musa tidak takut terhadap murka Firaun. Musa tidak takut akan murka Firaun. Sebab Musa di bawah pimpinan Allah. Misi untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah misinya Allah yang dilakukan oleh Musa. Sehingga dia tahu, sekalipun nyawa taruhannya bagiku, aku akan tetap melakukan. Aku akan berani melakukan. Aku akan bertindak. Membawa bangsa ini keluar dari negeri perbudakan. Untuk menikmati berkat Allah yang dijanjikan di tanah Kanaan. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa bertahan dengan keberanian yang pantang menyerah dalam semua bahaya yang dihadapi. Firman Tuhan katakan hal ini dilakukan dengan melihat Allah yang tidak kelihatan. Apa artinya? Melihat yang tidak kelihatan. Allah yang dengannya kita berhadapan adalah Allah yang tidak kelihatan. Tiap hari kita berdoa. Kita tidak pernah melihat muka Allah. Tetapi ketika kita berdoa,
kita seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Kita tidak melihat Allah dengan panca indera kita, tetapi kita melihat Allah itu melalui iman kita. Amin. Dengan mata iman kita dapat melihat Allah yang tidak kelihatan. Kita dapat sepenuhnya yakin akan keberadaannya, akan pemeliharaannya, dan akan hadiratnya yang penuh rahmat dan penuh kuasa itu. Itulah yang dialami oleh Musa. Dia tidak melihat Allah, tetapi dia percaya pimpinan Allah akan nyata di dalam perjalanannya, membawa umat itu keluar dari tanah Mesir. Dan ini menjadi kemenangan bagi kita. Ketika kita belum melihat sesuatu yang kita gumuli, mari kita tetap percaya bahwa Allah mendengar doa dan seruan kita. Amin. Musa bertahan. Sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kita pun harus bertahan dalam perjalanan iman kita. Dalam perjalanan kita sehari-hari. Sekalipun kita belum melihat segala sesuatu yang kita doakan, kita percaya Allah senantiasa ada bagi kita. Amin. Yang ketiga, tindakan Musa yang ketiga, bukti dari imannya adalah mengadakan Paskah. Ayat 28. Ayat 28, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Terima kasih. Contoh yang ketiga ini adalah tindakan dari iman Musa itu adalah mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Setelah berkali-kali Musa meminta kepada Fir'aun agar mereka dibebaskan, agar mereka diperbolehkan untuk meninggalkan Mesir. Tetapi Fir'aun mengeraskan hatinya. Allah menulahi mereka. 10 kali Allah melakukan tulah kepada bangsa Mesir. Pada tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita selama 3 hari di Mesir. Firaun tetap tidak membolehkan bangsa itu untuk keluar. Kemudian Allah berkata kepada Musa, aku akan membunuh setiap anak sulung orang Mesir. Di dalam Keluaran 11 ayat 4 dan 5. Dikatakan seperti ini, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Ini luar biasa mencekam. Allah mengatakan, aku akan membunuh setiap anak sulung, bukan saja hanya anak sulung raja, juga anak sulung hambanya, anak sulung hewannya. Dan inilah yang menyebabkan pengadaan Paskah yang pertama itu sungguh luar biasa. Di mana ketika malam itu Allah memerintahkan kepada Musa, aku akan membunuh setiap anak sulung, tetapi engkau, bangsa Israel, tidak akan mengalaminya. Supaya malaikat pembinasa itu melewati rumah mereka. Maka Allah memerintahkan kepada Musa, suruhlah bangsa Israel
Supaya tulah itu tidak menimpa orang Israel, Allah memerintahkan setiap keluarga mengambil seekor kambing domba. Dan kambing domba ini harus disembelih. Darahnya harus dipercikkan pada ambang atas pintu dan pada kedua tiang pintu. Ketika itu ditemui, malaikat pembinasa pun melewati setiap rumah yang diperciki darah domba itu. Musa melakukan perintah Allah dengan taat. Sehingga sekalipun bangsa Israel ada di tanah Mesir, tidak satu pun dari mereka yang menjadi korban. Karena mereka taat melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Amin. Ini yang harus kita teladani. Seringkali kita tidak mengerti cara Allah dalam hidup kita. Kita tidak tahu maksud Allah dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Tetaplah taat. Tetaplah taat melakukannya. Karena apa yang Allah perintahkan, firman-Nya itu yang terbaik bagi kita. Amin. Paskah, di malam yang sama Allah membunuh semua anak sulung Mesir. Tetapi semua orang Israel terhindar. Paskah adalah salah satu ketetapan yang paling hikmat dari perjanjian lama. Yang merupakan perlambang Kristus yang mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Kristus adalah anak domba itu. Dialah Paskah kita. Dia yang dikorbankan bagi kita. Dan biarlah ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Bahwa Kristus berkorban bagimu dan bagiku. Sehingga ketika engkau dalam perjalanan hidupmu diperhadapkan dengan situasi yang tidak seperti yang kau kehendaki, tetaplah memilih di pihaknya Tuhan. Amin. Tetaplah berdiri di pihaknya Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan Musa. Taat melakukan firman Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Maka kematian itu jauh dari kita. Sebagaimana kematian itu jauh dari bangsa Israel. Yang keempat adalah tindakan dan iman Musa membelah Laut Merah dan melewatinya. Ibrani 11 ayat 29. Ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Amin. Setelah kematian tiap anak sulung orang Mesir tadi, akhirnya Firaun membolehkan bangsa itu pergi. Setelah terbunuh, setelah banyak mayat baru disuruh, udah pergi-pergi. Firaun memanggil Musa dan berkata, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Tetapi kita lihat, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran itu, akhirnya umat itu pergi. Setelah beberapa hari umat Israel meninggalkan Mesir, Firaun berubah pikiran. Rakyatnya berubah pikiran. Kenapa kita membiarkan mereka pergi? Akhirnya Firaun beserta pasukannya mengejar bangsa itu. Firaun mengejar dengan kereta. Orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka. Dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Di Keluaran 14 ayat 10 dikatakan, ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh
Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Posisi mereka terjepit. Sekarang orang Israel berada dalam bahaya yang sangat besar. Di belakang mereka ada musuh yang mengejar mereka dengan kereta-kereta dan pasukan penunggang kuda. Di kiri kanan mereka ada gurun pasir yang terjal, ada bebatuan yang terjal. Dan di hadapan mereka terhampar Laut Merah. Tidak ada jalan. Semua buntu. Seringkali kita dalam hidup itu seperti itu. Sepertinya tidak ada pertolongan. Kita lihat ke kiri, kita lihat ke kanan. Kita lihat ke belakang, kita lihat ke depan. Semua jalan buntu. Mereka terdesak. Orang Israel itu berjalan bersama dengan perempuan dan anak-anak. Beserta dengan binatang. Sementara yang mengejar mereka adalah pasukan. Dan firman Tuhan katakan ada 600 kereta selain kuda yang mengejar mereka. Orang Israel dilanda ketakutan yang amat sangat. Tidak ada tempat berlindung bagi mereka. Mereka tidak bisa lari. Kemana mereka mau lari? Di dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14 dikatakan seperti ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Iman yang luar biasa dari Musa. Saya ketika membaca ini, kalau kita diperhadapkan dalam situasi seperti orang Israel, semua kejepit, tidak ada pertolongan, tetapi ada orang yang mengatakan kepada kita, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Luar biasa. Setelah Musa menyampaikan, memberi kekuatan kepada umat itu. Apa yang Musa lakukan? Dia berseru kepada Allah. Di dalam Keluaran 14 ayat 16 dikatakan, dan engkau ketika Musa berseru-seru kepada Allah, Allah memerintahkan kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Luar biasa, mukjizat yang luar biasa. Musa taat melakukan. Tongkat itu hanya kecil. Laut Teberau, Laut Merah ini sangat besar. Tetapi dengan tongkat yang diperintahkan Allah, Musa bertindak, laut terbelah. Akhirnya Musa membawa bangsa Israel melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Orang beriman akan menerobos kemustahilan di dalam hidupnya. Amin. Ini yang tidur semua, sekali lagi saya ulang. Saya akan lama-lamain kalau suaranya nggak jelas ya. Orang beriman akan menerobos kemustahilan di dalam hidupnya. Tetapi orang yang ragu tidak akan pernah mendapat apa-apa. Amin. Untuk itu tetap teguh. Jangan pernah takut menghadapi apapun dalam hidup. Allah beserta dengan kita.
Orang Israel terlindungi dan aman ketika mereka melewati Laut Merah. Ketika tidak ada jalan lain untuk menghindar dari Firaun. Dan bala tentaranya yang sudah dekat mengajar mereka. Allah membuka jalan bagi mereka. Yesus adalah pintu. Dia adalah jalan. Jalan buntu mana yang kita hadapi? Pintu mana yang tertutup bagi kita? Mari datang kepada Dia. Dia adalah jalan. Amin. Dia akan bukakan setiap pintu yang tertutup bagimu dan bagiku. Apapun yang kita hadapi saat ini. Kebuntuan apapun yang diperhadapkan dengan kita saat ini. Sepertinya jalan semua tertutup bagi kita. Tetapi percayalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Coba sama-sama kita katakan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan iman 1, 2, 3. Tanamkan itu dalam hatimu. Dia Allah yang mampu membuka setiap jalan yang tertutup. Dia Allah yang sanggup melepaskan kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dibutuhkan tindakan dan iman untuk menerima kemustahilan itu. Tetaplah ada di dalam Allah. Tetaplah arahkan pandanganmu kepada Dia. Jangan dikuasai oleh keduniawian ini. Sebagaimana Musa yang menanggalkan setiap kejayaan, kehormatan, tetapi di dalam dosa. Tetapi dia datang kepada Allah. Hal yang sama kita lakukan. Maka pertolongan Allah, kemustahilan Allah itu akan kita nikmati dalam hidup. Amin. Mari kita tundukkan kepala.